teman-teman, selamat datang kembali di podcast Go Impact. Investing with Purpose. Baik, di episode kali ini nggak kalah serunya kita akan membahas topik yang cukup menarik dan bahkan ini menjadi trending sesuai dengan SDG, yaitu Sustainable Development Goal. Of the UN ya? Of the UN, dari PBB itu menentukan satu set target di tahun 2030 yang disebut Sustainable Development Goal. Salah satunya adalah tentang gender equality. Betul. Nah, tapi kan kalau di Go Impact ini kan kita selalu membahas investing with purpose. Cuan. Cuan. Nah, kali ini saya Lusman Dan saya Samantha. kita akan memberikan sebuah alternatif pandangan bahwa investasi itu sebenarnya lebih dari yang hanya rupiah atau dolar atau finansial gitu ya. Tapi ternyata ada apa lagi? Bisa ke SDM, ke manusia, ataupun intelektual juga bisa loh Kak. Betul. Itu pun bisa dijadikan investasi ya? Betul. Penting. Jadi bisa beragam, it's more than just money. Betul. Jadi kalau bahasa itu nggak hanya kuantitas, tapi kualitasnya juga diperhatikan. Betul. Karena kalau kuantitinya banyak, tapi quality-nya bobrok, ya sayang juga begitu kan ya. Nah, kita bicara lalu tentang gender equality. Betul, seperti yang tadi Kak Lusman bilang, part of the SDG salah satunya memang ada fokus tuh untuk gender equality, kesetaraan gender gitu. Mungkin kalau misalnya teman-teman tahu, di Indonesia itu kita masih patriarki sekali gitu ya. Tapi penting sekali nih actually untuk kita empower semua orang, nggak cuma satu kubu doang, tapi semua orang supaya kita tuh semua setara. Ya. Gitu. Benar. Karena saya sendiri percaya kalau tulang punggungnya perekonomian Indonesia itu emak-emak. Karena the power of emak-emak itu nggak bisa dientengkan, dikalahkan. Dan mereka emang luar biasa sih. Sosok figur yang di setiap keluarga itu sangat penting. Nah, tapi sayangnya akses wanita Indonesia terhadap beberapa hal seperti pendanaan atau modal usaha itu masih belum setara dengan kaum laki-lakinya. Dan itu yang perlu diperjuangkan agar bisa lebih baik sehingga kesejahteraan satu keluarga bisa lebih baik dan juga bahkan bangsa kita ini juga bisa jadi lebih baik gitu, nggak kalah dengan negara-negara tetangga. Gitu. So what you're saying, the power of emak-emak when we empower them, not just for the family yang akan diberdayakan, tapi negara satu bangsa nation, kita juga ya. Ya betul, negara That's Indonesia powerful. That's very powerful. Dan siapa yang nggak mau mendukung emak-emak kita sendiri gitu kan. Asal jangan emak tetangga yang didukung. Nah Kak, with that said, untuk episode ini kita sedang mendatangkan somebody so special yang memang sudah di bidang ini sangat lama dan have very extensive knowledge atau knowledge yang sangat besar ya mengenai gender equality, kesetaraan gender maupun kapital-kapital yang beda tadi ya, mau itu human, SDM, intelektual, fasih banget. Benar. Gitu. Dan beliau adalah bagian dari sebuah organisasi bernama AVPN atau Asian Ventures Philanthropy Network. Apakah yang mereka lakukan? Kita akan dengarkan langsung dari beliau setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana. Asia adalah rumah bagi beragam budaya dan pertumbuhan ekonomi yang tercepat di dunia. Asia menawarkan begitu banyak peluang yang belum tergarap untuk memberi dampak positif, mulai dari mendukung masyarakat terpinggir, mendorong inovasi tahap awal, hingga memperkuat sektor yang masih kurang pendanaan. AVPN adalah jaringan investor sosial terbesar di Asia. Beranggotakan lebih dari 600 penyedia pendana dan penyedia sumber daya di 33 pasar. AVPN membangun ekosistem yang mendorong aliran modal dan sumber daya menuju dampak sosial di Asia. Investasi sosial adalah kontinum modal, mulai dari filantropi, impact investing, blended finance, CSR, dan investasi berkelanjutan. AVPN lahir sebagai platform netral yang bertujuan membangun hubungan bermakna antar organisasi yang memiliki tujuan yang sama. Setiap tahun AVPN menyelenggarakan lebih dari 100 acara global, menjadi ruang bagi para anggota untuk bertemu, terlibat, dan mengambil tindakan dalam isu-isu seperti kesetaraan gender, kesehatan, dan kesejahteraan, aksi iklim, dan pemberdayaan pemuda. AVPN Global Conference menghadirkan lebih dari 1.500 peserta dari 46 pasar untuk menikmati rangkaian program yang inspiratif.
Dari pleno yang memperkaya wawasan, pertunjukan langsung yang dinamis, hingga workshop interaktif. Acara ini terus berkembang dan menjadi semakin beragam setiap tahunnya. EVPN menjembatani sekat-sekat antara sektor swasta, publik dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas kerja kami di Asia. Pada tahun 2021, EVPN meluncurkan Philanthropic Pooled Fund. Sejak itu, EVPN telah memobilisasi jutaan dolar melalui Pooled Fund dan Single Donor Fund kepada lebih dari 50 organisasi non-profit di Asia Pasifik. Meliputi isu kesehatan mental, keberlanjutan, pendidikan STEM, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan banyak lagi. EVPN Academy membantu para anggota mempercepat perjalanan pembelajaran mereka dalam investasi sosial dengan berbagi pengetahuan dan memanfaatkan pengalaman para praktisi di lapangan. EVPN percaya keterbukaan dan kemauan untuk belajar satu sama lain adalah kunci untuk menciptakan dampak yang lebih besar. Wujudkan masa depan yang lebih berdampak untuk esok yang lebih baik. Selamat datang kembali teman-teman di podcast Go Impact Investing with Purpose. Nah, seperti tadi udah dibocorin di awal, jadi sekarang kita sudah mendatangkan tamu yang tidak kalah spesial dari episode sebelumnya, yaitu Bapak Charlie Hartono. Nah, beliau ini adalah country head dari sebuah organisasi luar biasa bernama EVPN atau AVPN Indonesianya. Nanti singkatannya apa dan apa yang dikerjakan oleh organisasi ini akan dijelaskan langsung oleh Pak Charlie. Mari kita sambut Pak Charlie Hartono. Welcome, Mas Bapak Charlie. Thank you. Welcome to the show. Wah, dipanggil Pak Charlie. Gue Bro Charlie. Bro Lusman. Welcome to the show, Bro Charlie. Yeah, thank you. Tentunya kita semua sudah kenal dengan EVPN, Pleasure. termasuk Bro juga yang luar Thank biasa you. kerjaannya sehari-harinya. Nah, tolong diperkenalkan nih ke penonton kita di rumah, terutama yang tadi kita bercanda ya, The Power of Mama. Nah, ini episode ini tepat sekali nih, The Power of Mama. Bro Charlie punya banyak masukan-masukan. Monggo, Pak. Thank you Bro Lusman. Sam, makasih buat undangannya ya. Appreciate EVPN bisa ada di podcast ini. EVPN sebenarnya adalah sebuah jaringan di mana ada filantropis di situ. Terus ada berbagai macam pemangku kepentingan, ada pemerintah, ada swasta, ada filantropis yang tadi, ada universitas, researcher, macam-macam lah. Tujuannya cuma satu, kita ingin semuanya ini berada di satu platform, bersama-sama mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Karena kita tahu termasuk Indonesia kan masih banyak tantangannya. Betul. Kita pengen bagaimana kita bersama-sama bisa berkolaborasi, dan kita ngelihat yang namanya kolaborasi itu kan juga harus ada goals-nya ya. Dan kita melihat capital itu sebagai instrumen yang bisa kita sama-sama gerakkan. Makanya kita punya tagline Moving Capital Towards Impact. Oke. Jadi EVPN tuh melihat capital tuh ada 3. Yang pertama of course financial. Sorry, aku motong. Kalau capital itu biasa orang kan manggilnya uang gitu ya? Uang. Tapi nggak melulu uang. Tapi nggak melulu uang. Tapi sebutannya capital justru. Yes, exactly. Karena kita secara orang awam kan kalau dengar kata capital yang ada di otak kita, apakah itu dolar, rupiah, ataupun mata uang lainnya? Yes, sometimes financial atau uang itu bisa membantu menyelesaikan sebuah problem. Tapi nggak melulu itu. Kadang-kadang dibutuhkan yang namanya manusia di belakangnya yang menggerakkan bagaimana kita bisa menyelesaikan sebuah isu dengan ide-ide baru, dengan inovasi. Nah itu EVPN melihat 3 spektrum itu. Jadi finansial, terus human capital yang di dalamnya ada skill, ada pengetahuan, dan intellectual capital yang di dalamnya ada inovasi, ide-ide baru, program-program baru. Nah hanya lewat kolaborasi inilah bisa terlahir spektrum baru, dimensi baru, sehingga kita bisa setidaknya mengadres isu-isu yang ada di Indonesia maupun di region kita. Berarti kalau capital ini bisa diganti katanya dengan resource atau aset gitu boleh, ya, Mas Charlie ya? Boleh. Oke, tadi mungkin Mas Charlie ada mention sedikit Mas, di Indonesia ataupun di
luar sana juga. So EVPN is a global jaringan yang global gitu ya Mas ya? Betul, kita ada di 43 negara sampai sejauh ini. Kita punya 700 anggota. Jadi anggota yang tadi saya bilang tuh ada universitas, perusahaan, investor, investees, non-profit, filantropi, semuanya ada di situ. Jadi lumayan kaya lah. Kaya finansialnya, kaya SDM-nya dan kaya intelektualnya juga gitu ya Mas ya. Dan pilarnya kita tuh ada 4. Kita ingin connect, kemudian kita ingin connect itu dalam artian kita ingin menghubungkan satu dengan lainnya. Kita yang kedua pilar kita learn, kita mau saling belajar. Member-member kita tuh ada yang punya idenya bagus, nggak ngomong member yang gede ya, ada juga yang kecil bagus, terus yang besar punya ide, saling tukeran. Terus kita pengen act, kan harus ada action, concrete action ya. Jadi kita mau sama-sama dikoneksikan, terus belajar, terus melakukan sesuatu yang paling penting lead, memimpin. Karena kalau udah punya spektrum 4 ini tuh bagus banget. Itu ideal lah untuk bisa mensupport isu-isu yang ada di lapangan. Saya nggak kebayang tuh kalau dari awalnya untuk mulai memetakan semua modul-modul dan strategi sehingga EVPN bisa sampai sebesar sekarang dengan berapa ratus member itu luar biasa sih. It's a journey sih. It's a journey. Ya, sampai hari ini pun kita bersyukur ya kita started di Singapura, terus kita mulai berkembang. Jadi kita ada di West Asia, kita ada di South Asia. Sekarang kita masuk ke UAE. Mudah-mudahan tahun depan kita ke regional lain. Tapi hopefully dengan adanya lebih banyak lagi jaringan ini, kita bisa saling mengkoneksikan. Of course buat Indonesia kita pengen bring best practice supaya dengan tantangan yang ada di Indonesia ada ilmu ataupun inovasi yang bisa kita ambil, kita replikasi lah di sini. Dan apa yang berhasil di sini bisa direplikasikan keluar juga menjadi berkat buat mereka gitu ya. Yes, vice versa. Amazing. Bro Charlie, jadi saya tahu banget kalau EVPN ini sangat mementingkan yang namanya gender equality. Yes. Ya kan, jadi antara perempuan dan laki-laki ada keseimbangannya gitu. Yes. Nah tentunya dengan tema kita ya saya Investing with Purpose di podcast ini, tentunya kami pengen mendengar dari Bro Charlie, apakah yang menjadi trending sekarang ini gender investing itu gimana tuh? Boleh sharing sedikit mungkin? Ya tadi kan keywordsnya power of mama ya. Jadi kalau ngomongin gender, kita memang di Indonesia tuh masih budaya patriarki ya. Mungkin ada mindset yang memang perlu harus ditwist. Budaya yang kita mendukung gimana supaya wanita ini lebih equal, punya kesempatan memberikan aspirasi lebih lagi buat masyarakat. Nah di EVPN tuh kita punya namanya AGN, Asia Gender Network. Itu dibentuk tahun 2020, disupport oleh Gates Foundations. Gates Foundation, sampai hari ini ada sekitar 27 member di 11 negara, termasuk your founder and CEO Ibu Vera menjadi bagian dari 27 powerful women yang punya suara, bisa memberikan masukan, memberikan ide, tapi juga memberikan concrete action. Bagaimana masyarakat yang masih so-called woman masih belum punya hak yang ada di level tersebut bisa mencapai kesetaraan gender. Dan buat kami itu penting banget karena untuk mengobati, kita melihat ini tantangan ya. Kalau ini dibiarkan terus itu dibutuhkan lebih dari 1 abad untuk mengobati situasi ini. Mungkin nggak banyak orang yang tahu, of course karena kita ada di budaya yang patriarki tadi, bahwa kita belum melihat kesetaraan gender itu suatu hal yang penting. Dan itu juga membawa good economy traction juga buat satu negara ketika itu diperbaiki ya. Jadi bayangkan lebih banyak woman yang bisa menjadi pemimpin, menjadi businesswoman, either entrepreneur and so forth. Itu bisa menggerakkan lebih banyak ekonomi lagi buat sebuah negara. Betul. Karena toh kalau kita lihat di kiri kanan belakang di Indonesia, terutama kita di Jakarta ini, emang tulang punggung negara kita ini ya ibu-ibu kita ini ya, emak-emak jagoan kita ini gitu. Jadi kalau mereka yang jadi jagoan tapi nggak diberikan akses yang mereka butuhkan, dukungan, itu problem sih. Ternyata 1 abad ya bisa problem dunia ya.
Ya kalau kita mau lebih sederhana lagi, happy life, happy wife, happy life. Dan kadang-kadang banyak loh salesman katakan mobil atau apa, ketika weekend ada ibu, ada ayah, ada anak datang ke dealer mobil, sebenarnya yang di approach itu bukan bapaknya, adalah ibunya. Decision maker ternyata influencer dia ya. dan juga mungkin decision maker, menteri keuangan. Ya. Important. Ya. Oke. Jadi gender investing ini emang sesuatu yang krusial ya, teman-teman. Kita akan membahas lebih lagi setelah ini. Sure. Bapak Charlie banyak masukan-masukan dan cerita yang bisa kita pelajari dan dapat ilmu bersama. Jadi jangan kemana-mana. We'll be right back. Selamat datang kembali ke Go Impact Podcast. Kami masih bersama Mas Charlie. Dan tadi kita udah ngobrol banyak nih tentang AVPN, tentang AGN Network juga, The Asian Gender Network ya Mas ya. Tapi aku kepo lu Mas, kira-kira dari sisi The Power of Mak-Mak nih, Asian Gender Networknya sendiri, program apa-apa aja sih yang sudah dilakukan Mas sama ini dengan para emak-emak ini nih? Iya, seperti yang aku bilang Sam, AGN ini sebenarnya main goal-nya adalah supaya ada woman empowerment, kesetaraan gender. Itu kan bisa mencakup banyak hal ya, mau itu nutrisi, health, education, maupun MSMEs. Jadi kadang-kadang kita bisa bahas semua topik, tapi di setiap negara tuh punya keunikan tersendiri. Pasti. Especially Indonesia lah. Kalau Indonesia apa tuh Mas? Indonesia tuh beragam. Oh beragam. Indonesia tuh kalau boleh dibilang supermarketnya tantangan ada di sini, tapi ada tapinya. Juga menjadi tempat yang sangat baik untuk orang belajar. Ketika problem itu kan kita inovasi itu lahir dari problem. Jadi Indonesia ini selain supermarketnya tantangan juga melahirkan banyak inovasi. Jadi produk-produk services including produk-produk development organization juga ada di sini gitu loh. Jadi AVPN dan Asia Gender Network tujuannya adalah tantangan, inovasinya apa, terus saling belajar antar negara, antar members gitu. Itu keren sih. Iya. Bisa saling belajar antar negara dan tukar cerita kayak exchange student gitu ya. Yes. But on a bigger scale. On a bigger scale. Betul, dan di-lead oleh perempuan-perempuan hebat. Jadi itu key-nya, ada tantangannya, ada inovasinya, tapi juga ada leadernya yang menyemangati supaya terjadi kesetaraan gender. Oke. Ya. Nice. Itu penting. Penting. Nah, AVPN baru launching ada platform nih, dengar-dengar. Yes, kita ada beberapa platform. Mungkin saya cerita nanti. Salah satunya adalah Social Investment in Action. Oke. Itu adalah platform barunya. Saya kasih lihat ya. Oke. Oh, ada apa nih Mas? Aplikasi kah? Situsnya kah? Ini bisa diakses oleh membersnya AVPN. Oh, I see. Members of AVPN. Members of AVPN. Tapi kalau belum members, kalau mau lihat-lihat, bisa nanti email ke kita, nanti kita bisa kasih teasernya lah. Oke. Jadi basically aku kasih lihat ke Sam lah ya. Jadi ini kita kerjasama sama Impact Intelligence. Kita percaya bahwa data itu speaks a lot. Karena dengan data itu kita bisa tahu sebenarnya impact yang dilakukan sebuah organisasi itu apa sih. Jadi lewat si SIAA ini, Social Investment in Action Asia, kita bisa lihat nih organisasi membernya AVPN ini udah melakukan kegiatan social impact di mana aja, udah itu terus social cost-nya apa? Apakah itu education, itu health, kemudian ada financial instrument apa yang terlibat di dalamnya? Is it like blended finance? Kayak di sini banyak banget loh. Mungkin kalau banyak banget, there's I can show access to network, juga nih. Fundraising, human resources. Ada financial, terus ada fundraising. Jadi nggak ngomongin funding melulu, ada human resources. Impact management, human capital tadi itu technology, innovations, research, training, strategic support, and so forth. Juga di platform ini kita bisa lihat nih, ini mensupport SDG goals number berapa. Ada color code-nya lah. Nah, amazing. Dan ini didukung oleh AI tentunya. Yes, jadi kita capture, kita kerjasama sama organisasi namanya Impact Intelligence. Jadi semua kegiatan social activities organisasi members AVPN ini dari posting medianya mereka, press release itu semua di generate by AI dan itu di aggregate datanya. Jadi semuanya ini nih updated. Nah, of course ada
discrepancy lah ya, kadang-kadang data bisa ada yang missing, tapi ini semua agregat data. Jadi dari data ini bisa dipakai, mudah-mudahan bisa bermanfaat lah untuk menyusun report, ataupun kita tahu di daerah mana nih yang lagi fokus ke women, daerah mana nih yang fokus ke health and so forth. That's actually this is really powerful karena as you know kalau misalnya di sektor sosial ya data itu mahal sekali, gitu kan ya Mas. Mungkin tadi Mas Charlie ada bilang juga ya tentunya we want to solve issue, kita mau innovate untuk solve tantangan. Tapi kadang-kadang kalau misalnya tanpa data itu akan sangat bias. Gitu kan ya. Betul. Dan I mean we are facing with a lot of challenges in terms of getting the right data dan the most updated data kan juga. Mudah-mudahan dengan platform ini setidaknya membantu lah ya. Memberikan angin segar. Angin segar. Mama kan suka angin segar. Saya pun suka gitu. Saya mau nanya Bro Charlie, ini sedikit nembak nih. Berdasarkan data yang sudah dikumpulkan oleh platformnya AVPN, satu dunia tentunya, tapi terutama untuk Indonesia, kira-kira bisa kasih top 3 tren sekarang yang lagi perlu kita perhatikan bersama gitu dalam dunia mungkin investasi atau apa gitu. I think top 3-nya masih menurut saya masih trending dari beberapa tahun belakangan ini ya. Udah pasti gender ada di dalamnya. Terus ada health, ada education. Gender, health, education. Yes, itu masih top 3 lah kalau di Indonesia. Kita elaborate dikit, kalau gender berarti harus ada kesetaraan. Jadi akses untuk perempuan dan laki-laki harus seimbang sama begitu. Kalau health, kita tahu lah di Indonesia, terutama di Indonesia Timur itu masih tantangan yang berat. Access to health. Terus nggak ngomong itu ya, in terms of tenaga nakes juga di situ. Of course lah, karena jauh dari semua kan konsentrasi di 70% di Jawa lah ya. Tapi mudah-mudahan kedepannya tantangan di Indonesia Timur bisa kita bantu support lah dari kita yang tinggal di Jawa nih. Gitu. Education juga sama. Berapa banyak sih guru yang pengen berdedikasi di daerah Indonesia Timur ada, tapi juga tantangannya berat kan di sana untuk akses dari satu daerah ke daerah lain pun, either naik kapal, perjalanan darat yang jauh, and so forth, electricity, connectivity, jadi itu masih jadi tantangan. Gitu ya, gender, health, dan education. Banyak banget yang masih harus dilakukan, tapi there is a network and there's a lot of people with the heart, with the passion, and with the purpose to do good, to make good. So I think that's fantastic. That's fantastic. I remember like last year waktu ulang tahunnya YCAP kan, I think you also have launch a financial instrument. Kalau nggak salah dengan juara. Betul. Juara Kapital Indonesia. Itu gimana sih progresnya? Oke, giliran kita cerita di sana. Jarang kita ditanya balik ya. Thank you Bro Charlie. Jadi progresnya itu Juara Kapital Indonesia adalah manajer investasi yang bekerja sama dengan YCAP Foundation tentunya, tapi mereka meluncing satu produk reksadana. Reksadana. Yang sifatnya campuran. Jadi 70%-nya itu obligasi, 30%-nya saham. Kenapa mau ada sahamnya? Dengan demikian performance itu bisa jauh lebih baik, meskipun jadi ada sedikit resikonya gitu. Tapi puji syukur, puji Tuhan, dalam 1 tahun pertama ini ternyata performance-nya jauh di atas ekspektasi. Kalau kita tahu deposito bank itu kan sekarang ini 4,5% per tahun gitu ya. 8 lah ya. Ini kalau kita ngomong 8 ya berarti kali berapa tuh? Kali 6, nggak nyampe ya, kali 4. Jadi performance tahun pertama ini ternyata di atas 35%. Gede ya? Gede sekali ya. Buat mak-mak di rumah, boleh tuh. Kalau kita taruh tahun lalu waktu mulainya taruh 10 juta, itu langsung otomatis sudah cuan 3,5 juta bersih. Udah final setelah pajak. Dan itu setelah donasi yang sudah diberikan juga. Dan itu pun setelah donasi ke YCAP Foundation untuk menjalankan misi-misi untuk yang tadi memberdayakan mak-mak lainnya dan anak-anaknya diberikan beasiswa juga. Jadi itu sesuatu yang luar biasa, dan saya rasa melalui kedatangan Bro Charlie di sini, AVPN, jaringan yang luar biasa, ternyata nggak hanya di luar sana yang kita dengar seperti tadi mention ada Gates Foundation, tapi di Indonesia pun ada juga, dan kita termasuk ya di jaringan yang sangat penting ini. Inovatif juga. Dan important. Betul. Significant ya. Dan kami rasa ini suatu hal yang positif ya. Jadi buat teman-teman yang nonton, dari mak-mak maupun ke young professionals yang ikut menyimak juga, the future can be bright. Masa depan tuh mungkin kita ngelihat ekonomi sekarang lagi sulit, semuanya serba sulit. Tapi nggak harus
gelap gulita selalu gitu kan. Ada yang ada positif juga gitu, ada titik terangnya, ada harapan juga begitu. It's amazing. Berarti yang tadi kalau boleh nanya nih, tertarik juga. Jadi dari profit itu juga akan disalurkan ke beberapa program YCAP. Up to 5% akan didonasikan ke YCAP. Tapi itu yang tadi di atas 35 udah dipotong 5% ya, jadi udah bersih. Jadi sebenarnya tuh performance-nya 40-an%. Jadi kapan di mana di stok nggak segede itu ya. Tapi tentunya performance masa lalu tidak menjaminkan masa depan. Tapi bolehlah dipelajari. Jadi teman-teman nanti ada QR code di layar, bisa di-scan, bisa dibaca-baca informasi tentang AVPN, tentang profilnya Bro Charlie juga mungkin. Nanti kalau ingin tahu data-data yang tadi di-share ke kami itu bisa dibaca di sana juga. Dan termasuk juga dengan produk reksadananya YCAP Foundation itu bisa juga di QR code yang ada di satu ini gitu. Amazing. Dengan demikian selesai lagi udah podcast ini tiap episode cepat sekali gitu. Always, nggak berasa banget. Wow. Tapi kami bersyukur Bro Charlie bisa bergabung hari ini. Terima kasih. Thanks for having me. Thank you for this, joining the show. Datang ke Always studio. A pleasure. Thank you Sam. Thank you Bro Usman. Dan jangan kemana-mana, tentunya kita masih banyak lagi episode beberapa yang mendatangkan narasumber lain yang nggak kalah keren, tapi ini mah susah dikalahin. Ini udah keren gitu. High praise. Tapi pasti akan ada lagi. Jadi teman-teman kembali lagi nanti ke podcast Go Impact ya. Oke? Sampai jumpa. Bye.